Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Kita semua menjadi pejuang sangkuter saat ini ya teman-teman. Tetap putus asa dan jangan semangat ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin ya, suksesnya yang diaminkan ya teman-teman. Tetap harus semangat ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda ya teman-teman, melihat, memantau market yang memang arahnya semakin turun dan selalu turun, di mana Bitcoin sekarang sudah menyentuh kepala 26-an teman-teman. Akankah dia menuju ke 25? Ya kemungkinan besar bisa gitu teman-teman untuk saat ini dengan kondisi market yang seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan dia akan menyentuh ke 25 ribuan teman-teman ya. Jadi untuk saat ini memang benar harus pinter-pinter ya, kalau mau cicil serok tipis-tipis ya nggak masalah sebenarnya. Tapi saya masih menunggu dengan hasil pengumuman The Fed nanti ya teman-teman, 3 hari ke depan ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui tentang kondisi saat ini teman-teman ya. Dan di sini saya ngambil dari kutipan investing.com ya teman-teman, di mana di sini sebenarnya ada beberapa hal ya, 5 hal teratas yang harus diperhatikan di pasar minggu depan atau minggu besok ya. Seperti itu, ini hari Senin ya, hari ini kalau di Indonesia seperti itu teman-teman, di mana apa? Federal Reserve secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga 50 basis poin kedua teman-teman. Waduh. Jadi ada kemungkinan besar antara 50 basis poin atau 75 basis poin gitu teman-teman, di mana kemarin yang kenaikan 25 basis poin aja keadaan market sudah seperti ini gitu teman-teman. Apalagi 50 sampai 75 basis poin akan menjadi hal seperti apa nanti keadaan marketnya gitu. Dan di sini pada hari Rabu besok ya teman-teman, ini pengumumannya pada hari Rabu besok ya. Investor akan mengamati dengan cermat melihat apa yang dikatakan Ketua Fed Jerome Powell tentang kenaikan suku bunga di masa depan setelah data inflasi Jumat yang jauh lebih kuat dari perkiraan Bank of England ya. Diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga kelima berturut-turut, karena memang setiap bulan nih ya, sampai 5 kali ini memang ada kenaikan secara berturut-turut untuk menekan inflasi yang beredar sangat membengkak ini teman-teman ya. Dan di tengah meningkatnya biaya hidup krisis, Bank of Japan dan Swiss, pokoknya nih bank-bank sentral ya, nasional bank juga akan mengadakan pertemuan kebijakan. Data penjualan retail Amerika Serikat akan memberikan wawasan tentang apa inflasi mengikis dan beri rumah tangga dan pasar ekosistem. Ekuitas tampaknya akan menghadapi minggu yang bergejolak lagi seperti itu teman-teman, di mana yang poin satu yang perlu kita perhatikan adalah Fed untuk mendaki atau menaikkan suku bunga lagi, di mana dijelaskan di sini The Fed hampir pasti akan menaikkan, hampir pasti teman-teman ya, kemungkinan pasti, karena di sini melihat pembengkakan suku bunga, pembengkakan inflasi yang begitu besar gitu teman-teman, di mana menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi pada hari Rabu teman-teman ya. Pada hari Rabu akan ada kenaikan sekitar 50 basis poin teman-teman, di mana bisa menambah 75 basis poin dari kenaikan suku bunga yang sudah disampaikan sejak Maret seperti itu. Jadi kayaknya targetnya nanti sampai 75 basis poin gitu teman-teman, di mana kalau bulan ini menaikkan 50 basis poin, berarti masih ada sekitar 25 basis poin lagi yang kemungkinan akan dinaikkan lagi gitu teman-teman, entah di akhir bulan atau di awal bulan Juli seperti itu ya. Jadi memang untuk saat ini kita perlu berhati-hati teman-teman ya. Banyak orang-orang yang memprediksikan market kripto nanti di bulan Agustus baru bisa pump. Ya mudah-mudahan sih di awal Juli atau di pertengahan Juli gitu sudah bisa pump gitu teman-teman, dengan keadaan market yang memang benar-benar kacau balau untuk saat ini teman-teman ya. Dimana sebenarnya ini juga dipengaruhi juga oleh sentimen-sentimen yang negatif terhadap market cryptocurrency ya. Salah satunya perang Rusia Ukraina itu sangat berpengaruh terhadap market cryptocurrency. Bukan hanya market cryptocurrency, saham, obligasi dan pokoknya sebagainya itu juga terpengaruh oleh perang Rusia Ukraina. Yang kedua untuk pengaruh market cryptocurrency adalah hancurnya Terra Luna, di mana banyak investor yang sudah mulai meragukan cryptocurrency kayak gitu dengan kehancuran top 10 kayak gitu teman-teman, di mana Terra Luna adalah koin top 10
yang benar-benar di tahun ini ya teman-teman, di tahun ini hancur lebur dari harganya 118 US dollar kalau nggak salah, itu tertingginya sekitar 119 atau berapa ya, itu turun sampai ke 0,40 loh di belakang koma. Itu memang benar-benar membanting harga daripada market cryptocurrency teman-teman. Jadi memang untuk saat ini kacau balau untuk market cryptocurrency. Nah jadi kalau kalian tanya bang, sarannya gimana masuk, bisa nggak gitu ya? Ya kalau menurut saya pribadi sih teman-teman, kalau saya masih menunggu ya dengan hasil sidang Fed-nya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian memang bener nanti keburu naik lagi, nah punya berpikiran kayak gitu ya nggak masalah sebenarnya kali ini masuk. Cuman ingat pakai sistem 10% teman-teman, dimana kalau kalian memang benar mau masuk ya 10% dari aset yang memang benar kalian ingin masukkan, masuk dulu. Nah ketika turun masuk lagi, ketika turun masuk lagi, seperti itu kalau memang kalian benar-benar takut ketinggalan kayak gitu ya. Jadi menggunakan sistem cicil seperti itu teman-teman. Jangan pernah all in dengan keadaan market yang seperti ini, dimana kalau benar-benar The Fed ini menaikkan 50 basis point, ya berarti akan ada penurunan yang lebih tajam lagi, kurang lebih seperti itu, di mana titik-titik aman daripada Bitcoin, titik sideways-nya itu adalah di kepala 30 ribuan teman-teman, 30 ribu, 31, tapi saat ini dia menyentuh kepala 26.500-an gitu, hampir ke 25 ribuan seperti itu teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan nanti sore atau nanti malam bisa juga tembus ke kepala 25 ribuan seperti itu teman-teman, dengan keadaan isu-isu yang beredar di luaran sana sangat banyak gitu. Apalagi di sini targetnya sampai 75 basis point gitu. Bayangkan dari 25 basis point aja kenaikannya, penurunan market cryptocurrency sudah hancur lebur kan bulan kemarin, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Sudah turun drastis, tajam banget, apalagi sekarang dinaikkan setengah lagi menjadi 50 basis point. Dari 25 basis point berarti kan naik lagi 25 basis point menjadi 50 basis point gitu teman-teman, dimana memang akan menjadi hal yang cukup sulit untuk kita prediksikan ke depannya, karena targetnya 75 basis point seperti itu. Setelah poin persentase lebih lanjut, perhitungan untuk bulan Juli dengan peluang keuntungan pergerakan serupa pada bulan September, tetapi ini kurang jelas ya. Data inflasi Mei panas pada hari Jumat telah menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa Powell dapat menandai laju kenaikan suku bunga. Ya memang benar sih ya, laju kenaikan suku bunga sangat amazing untuk saat ini. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya poin yang perlu kita amati adalah ya ini teman-teman, kenaikan suku bunga. Karena di sini nanti yang kedua adalah Boy akan memberikan kenaikan suku bunga 5 kali berturut-turut ya. Memang benar sih sudah beberapa kali gitu teman-teman, 5 kali berturut-turut. Terus di sini juga GNB untuk bertemu ya BOJ. Nah seperti itu teman-teman ya, membahas perihal ini juga gitu, data inflasinya. Dan di sini data Amerika Serikat. Poin keempatnya, poin kelima adalah volatility pasar saham. Jadi bukan hanya market cryptocurrency melainkan saham juga terkena dampaknya. Seperti itu. Untuk Nasdaq kayaknya hari ini naik ya teman-teman. Untuk Nasdaq kayaknya per hari ini pada hijau royo-royo seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini dulu lah ya intinya tentang market cryptocurrency kali ini. Memang benar-benar hancur saat ini. Jadi buat kalian yang mungkin mau masuk, mau ngeyel, ya itu terserah Anda gitu maksudnya. Jadi nggak ada tekanan atau nggak ada paksaan, wah jangan beli, ya, jangan masuk dan sebagainya. Enggak, itu terserah kalian. Tapi saya hanya menyampaikan hal-hal yang perlu kalian waspadai gitu teman-teman. Mungkin ini dulu perihal market kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.